bersama-sama ayat pokok-pokok pikiran atau hal-hal yang perlu kita renungkan dalam pembacaan kita, dan kita melihat pada teks bacaan kita dari ayat demi ayat. Karena menurut saya ada hal-hal penting atau catatan yang perlu kita maknai lebih dalam lagi dalam teks bacaan kita. Kita sudah baca bersama untuk kita renungkan. Pembacaan Alkitab di bawah dikasih itu, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Hamba seorang perwira artinya ini hubungan relasi yang tidak imbang. Hamba dan seorang perwira. Ketika kita berbicara perwira, sudah barang tentu itu pejabat, seorang pembesar yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, orang yang terpandang dan gengsinya juga bergengsi. Sementara hamba, mungkin kalau sekarang ini kata hamba itu sudah tidak dipergunakan, karena hamba di zaman dahulu itu berstatus sosial yang terendah, yang bisa dikatakan tidak punya hak, atau orang yang bekerja pada tuannya, apapun yang disuruh tuannya dilakukan, karena secara hubungan relasi hamba itu di bawah kekuasaan mutlak seorang perwira, apalagi perwira. Kita bicara perwira itu berarti orang yang memimpin, bukan kalau bupati atau gubernur tidak disebut perwira, tapi kalau panglima, tentara atau polisi itu jabatannya ada perwira menengah, perwira tinggi. Kita di sini berarti perwira yang bukan kaleng-kaleng gitu jabatannya. Jadi kekuasaannya dengan otoritas apapun yang diinginkan terjadilah. Tapi pembacaan kita memberikan pembacaan penting bagi kita, hubungan atau relasi kekuasaan yang antara langit dan bumi itu tapi luar biasa punya kedekatan. Kita lihat di ayat yang kedua, langsung aja kita ke ayat kedua. Seorang perwira mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai, sangat dihargai. Tadi saya memulai dengan relasi hubungan yang seorang hamba itu tidak mendapat, seakan-akan tidak mendapat penghargaan dan itu layak, karena secara hak dia sudah dibawa kekuasaan mutlak dari Tuhan. Tapi pembacaan kita mengatakan dia sangat dihargai. Dihargai beda dengan dihormati. Dihargai itu berbicara nilai, value. Ketika saya dan Bapak Ibu dihargai, maka harganya tidak akan tertandingi dengan dunia berikan, karena harga kita dibayar lunas dari surga. Itu bicara. Jadi betapa menekannya kita harus pahami ketika hamba ini memposisikan hubungan yang antara langit, tapi dia membalikan situasi itu yang tidak lazim. Dia memberikan penghargaan terhadap seorang hamba. Mungkin bagi kita sih ringan-ringan aja.
Tapi dalam praktek kehidupan kita, jarang ya kalau ada. Coba kalau kita lihat, sering kita nonton bagaimana perlakuan tuan bos-bosnya atau para majikan-majikan terhadap terhadap pembantunya gitu. Berbanding terbalik gitu. Ya mungkin kita tidak seperti itu, tapi dalam praktek kehidupan kita kadang-kadang kita menatap dengan mata sebelah terhadap orang-orang yang punya status sosial. Kita membanding-bandingkan, oh saya lebih hebat, saya orang punya, saya ini begini, dia siapa sih? Darah level. Nah, usah apa orang ini kita perhatikan. Cara penting bagi saya dan Bapak Ibu. Ketika di mata Tuhan juga menghargai kita yang tidak ada nilai. Dan bernilai ini dan pelajaran bagi kita. Hargailah manusia itu layaknya dia seorang manusia, bukan seorang hamba. Status itu hanya predikat yang diberikan oleh dunia. Dunia mengkultuskan dan mendikotomikan atau mengkeras-keraskan orang, tapi Tuhan tidak mengkeraskan. Kalau Tuhan mengkeraskan orang, siapa sih kita? Ngapain Tuhan datang dari surga menjadi manusia? Tuhan Yesus datang itu dalam kehinaan. Nah, ini. Jadi luar biasa, hamba atau seorang perwira menghargai seorang hamba yang seharusnya tidak layak, dan penghargaan itu dihargai. Jadi situasi atau kondisi kesehatan itu menjadi perhatian serius karena dia lagi sakit. Karena yang sakit itu manusia yang punya nilai. Yang sakit itu manusia yang nilainya mungkin menurut hamba perwira itu tidak ada bedanya. Ketika hamba itu saya memandang dia manusia, maka saya juga manusia, maka nilainya sama. Itu jabatan penting pertama. Kita ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh tua-tua Yahudi supaya Yesus datang menyembuhkan hambanya. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, jadi dia baru mendengarkan tentang Yesus, karena sebelum di pembacaan kita Tuhan Yesus mengajar tentang makna kehidupan. Ya, ketika orang yang mendengar firman Tuhan mau melakukan dan mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan, jadi itu perumpamaan rumah yang dibangun di atas fondasi yang kuat, batu dan di atas pasir. Dan rupanya pengajaran yang diterima atau tentang Yesus, si perwira ini paham. Dan dia percaya. Kalau kita berbicara perwira, artinya dari segi ekonomi, segi uangnya nggak kurang ya. Jadi pembacaan kita tidak mencatat hambanya saat itu terus dia pergi ke para medis, ke orang ini tidak. Artinya kan pergi itu secara standar manusia, apalagi bos-bos itu kan ketika sakit langsung kalau keluar dari besok langsung Singapura, mana gitu kan. Memang itu realitas sekarang ini. Tapi kalau perwira ini hari ini ada, Singapura memang bukan pilihan, tapi Yesus menjadi pilihan utama. Mungkin kita tidak seperti itu, tapi catatan penting bagi kita. Kalau kita sakit,
atau keluarga kita sakit, yang kita ingat Tuhan Yesus dulu, Anda tahu rumah sakitnya. Karena rumah sakit pertempuran banyak pilihan gitu kan, tapi rasa-rasa kita sakit dalam otak kita itu langsung, gitu kan? Tuhan Yesus nanti yang benar-benar langkah yang pilihan utama itu kita lakukan, baru nanti doa itu menyusul kita. Jadi doa itu sebagai pelengkap. Ini pelajaran saya dan Bapak Ibu. Sikap perwira ini, Yesus adalah pilihan utama. Mungkin kan dia menyuruh tua-tua untuk datang kepada Yesus agar Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Terkesan ada kesombongan. Siapa lu gitu kan, undang-undang saya datang ke rumah. Gitu. Tapi apakah alasan kesombongan karena jabatan itu sehingga dia menyuruh tua-tua Yahudi untuk datang kepada Yesus ya, ke rumahnya untuk menyembuhkan hamba yang seorang sakit? Ya. Sebelum saya melanjutkan, satu hal yang perlu menjadi catatan lagi. Jadi hamba ini betul-betul punya kepedulian sosial tinggi. Jadi dia datang kepada Yesus bukan kepentingan dia. Ya. Dia datang memanggil orang tua-tua untuk pergi ke Tuhan Yesus, datang ke rumah. Itu bukan untuk kepentingan si perwira itu, tapi hambanya yang lagi sakit. Ini catatan bagi kita. Kadang-kadang kalau kita berdoa, kita mulai catatan itu. Aku keluarga, aku keluarga. Boro-boro kita doakan peduli yang lain. Boro-boro tetangga kita doakan karena lagi sakit. Gitu kan. Tapi sekarang ini saya lihat ada fenomena di WA itu ramai ketika orang sakit doa begitu, doa di WA. Tapi di rumah ketika berdoa didoakan enggak ya? Dalam doa seperti di WA itu, jangan-jangan cuma di WA supaya orang tahu saya lagi peduli gitu. Saya jujur aja kadang-kadang tidak tertarik gitu. Tapi kadang-kadang saya terbawa juga ya sekarang itu. Kadang-kadang di grup setelah 10 itu saya kadang-kadang jarang sekali saya doakan gitu. Karena bagi saya mau berdoa kan ya. Oke, bagus. Tapi yang penting itu di doa kita, di doa malam atau depan, doakan itu. Jangan cuma di status gitu. Banyak ya begitu ya, status itu. Tapi coba. Saya kadang-kadang jujur aja, mungkin yang kurang respon ke saya, ulang tahun atau tidak, tapi Tuhan tahu lah. Dan saya tidak terlalu suka yang terlalu ya gitu-gitu. Ya Pak, kalau kita tulis oke. Tapi yang saya mau bilang lebih penting itu bukan di WA-nya yang status itu, tapi di doa di rumah itu disebutkan nama mereka yang sakit, didoakan yang sungguh gitu. Apa begitu ya? Mudah-mudahan saya salah ya. Kita belajar dari perwira itu. Itu tindakan iman. Dia tidak berdoa, tapi langsung pergi.
karena hamba lagi sakit. Dan Tuhan Yesus dapat menyembuhkan. Itulah Tuhan. Kita masuk ke ayat 4 dan 5. Tadi kan saya bilang terkesan ya, siapa lu gitu ya, bahasa sekarang. Kok panggil Tuhan Yesus datang? Mungkin karena dia merasa dia perwira, masa dia datang ke Tuhan Yesus untuk memohon. Ayat 4 dan 5. Tua-tua Yahudi dengan sangat meminta pertolongan kepada Yesus dengan mengatakan, coba perhatikan baik-baik, ia layak engkau tolong. Artinya perwira itu layak Tuhan Yesus tolong. Apa alasannya? Karena perwira itu sangat mengasihi bangsa kita dan ia yang menanggung pembangunan rumah ibadah. Itu realita praktek apa yang disampaikan oleh tua-tua Yahudi itu begitu. Dan itu juga kadang-kadang dalam kehidupan kita gitu. Tuhan, saya minta tolong karena ini saya ini sudah memberikan persembahan, saya sudah terlibat bangun ini, bangun itu. Perpuluhan saya begini-begini, masa Tuhan tidak tolong? Kurang apa sih saya gitu? Itulah tua-tua Yahudi. Mau kasih alasan, mendesak kata, memaksa, masa Tuhan mereka ke si perwira ini kan orang yang baik, dia perhatikan bangsa kita, dia bangun rumah ibadah, masa dia tidak layak? Layak, menurut kami layak. Jadi mereka itu memaksa Tuhan Yesus dengan alasan mereka, dengan syarat yang mereka tentukan. Dan syarat itu wajib hukumnya untuk Tuhan Yesus datang. Nah, kita juga kadang-kadang kita memaksa Tuhan dengan persyaratan itu. Tapi apakah Tuhan Yesus datang karena syarat itu? Karena mereka menentukan bahwa, menyatakan bahwa si perwira ini sangat baik, dia yang membantu membangun rumah ibadah kami. Apakah Tuhan Yesus datang karena itu? Apapun alasan, apapun argumentasi mereka untuk meyakinkan Tuhan Yesus, mereka kan hanya berusaha meyakinkan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mendengar apa yang mereka sampaikan. Dan Tuhan Yesus mengabulkan untuk datang ke rumah perwira. Tapi nanti kita lihat apakah Tuhan Yesus datang itu karena alasan yang tadi, atau karena ada sisi lain yang membuat Tuhan Yesus datang ke rumah perwira. Jadi sekali lagi, terlepas dari alasan ini saya tekankan lagi, kalau sinode memberikan judul kan belajar dari Yesus yang mau mendengar. Jadi Yesus mendengar, dan bukan hanya mendengar apa tua-tua Yahudi yang dimintakan oleh seorang perwira, tapi dia memenuhi panggilan atau undangan atau permintaan mereka. Itulah Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan mau mendengar doa kita, bukan karena saya baik, saya suka kasih perpuluhan, saya suka bantu gereja, dan saya bla-bla-bla.
kita lakukan itu bagian ekspresi atau bagaimana jawaban iman atas kasih Tuhan yang luar biasa yang kita sudah terima. Jadi kita terima dulu baru kita apa yang kita berikan itu sebagai buah-buah iman kita. Bukan karena kita mau sombong, kita mau tunjukkan ini loh Tuhan saya sudah buat. Jadi Tuhan harus berbelas kasihan memenuhi permintaan saya. Ya, tapi dari tekan-tekan kembali berapa kali begitu kan? Kalau Tuhan belum menjawab, ya, selamat tinggal. Mulai nongkrong, mengeluh, tidak gereja, tidak datang ke gereja, ibadah, kan gitu kan? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ayat 6 dan 7. Nah, ini penting. Ketika Yesus tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Dan lanjut, sebab aku juga tidak layak untuk datang kepadamu. Tadi pertama saya bilang, siapa undang-undang Tuhan Yesus datang ke rumah saya? Apakah karena kau perwira jadi saya perwira jadi mengundang Tuhan Yesus saya datang? Di sini tidak demikian. Karena perwira itu merasa Tuhan Yesus tidak layak masuk ke dalam rumahnya, dan dia juga tidak layak untuk datang kepada Yesus. Tapi apa kata tua-tua Yahudi? Perwira ini sangat layak engkau bantu karena dia orang baik, karena dia membantu rumah ibadah. Dan nyambung. Gitu kan? Alasan antara sahabat-sahabat dan oleh khususnya perwira dengan tua-tua Yahudi itu yang dibuat-buat aja. Kan dia bilang layak, perwira yang baik, perwira yang baik. Tapi si perwira itu bilang apa? Saya di rumah saya tidak layak untuk Tuhan Yesus datang. Saya juga tidak layak untuk menemui Tuhan Yesus. Ini adalah, kalau tadi tua-tua Yahudi mempertontonkan mau memberikan suatu fakta seakan-akan terkesannya mau mengangkat, menyombongkan si perwira yang hebat, tapi perwira itu sendiri dengan kerendahan hati, aku tidak layak datang kepadamu. Rumahku pun tidak layak engkau datang. Luar biasa. Saudara iman, kualitas iman yang luar biasa. Jadi kalau ada kesombongan rohani, ya silakan aja. Kita kalau ada yang sering menyombongkan rohani saya begini. Dan luar biasa, pernyataan si perwira itu bukan sampai ketidaklayakan dia saja, tapi iman yang luar biasa dia katakan kepada Tuhan Yesus. Katakan sepatah kata saja, maka hamba-Mu akan sembuh. Itu kualitas iman secara total. Bersama di tengah situasi zaman yang semakin tidak memungkinkan, kadang-kadang
kita ragukan kuasa Tuhan, tapi kita percaya Tuhan maha mendengar. Belum kita ungkapkan juga tahu, Tuhan sudah tahu. Tapi sebagai manusia yang betul-betul mengandalkan Tuhan, apapun masalah, apapun pergumulan kita datang dalam kerendahan hati, datang dalam ketidaklayakan di hadapan Tuhan. Namun kita percaya, jadi kita sungguh-sungguh Yesus maha mendengar. Tuhan Yesus tahu, dan Tuhan Yesus melakukan seluruh kehendak Tuhan. Dan karena saya begini dan begini. Pembacaan kita sampai di situ. Tapi kalau lebih jelas kita lihat di ayat 9. Kita bacakan sampai ayat 8. Saya baca ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, artinya mendengar perkataan si perwira itu bahwa dia tidak layak menerima Tuhan Yesus, datang ke rumahnya, dia tidak layak datang kepada Yesus, dan dia mengatakan, katakanlah sepatah kata saja, maka hamba-Ku akan sembuh. Atas perkataan itu saya bacakan ulang. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpa sekalipun di antara orang Israel. Itu jawabannya. Kualitas iman yang luar biasa itu. Jadi Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus mau melakukan apa permintaan si perwira ini, dan apa yang dia minta itu di satu sisi bukan kepentingan dia, tapi kepentingan orang yang dikasihinya, yang benar-benar hamba. Tuhan Yesus datang juga ke dunia karena kita ini sebagai hamba-hamba dosa, kita tidak layak. Saya dan Bapak Ibu tidak layak. Tapi karena kasihnya yang luar biasa sehingga dia datang. Tuhan Yesus melihat si perwira ini karena kasihnya kepada hamba itu dan iman yang sungguh, maka Yesus datang menyembuhkan. Itulah catatan penting dalam pembacaan kita yang kita lakukan bersama. Jadi kita tidak perlu ragu karena Tuhan kita, Tuhan tidak melihat siapa kita, apa yang kita sudah lakukan, tapi ketika kita percaya kita datang dengan sungguh, Tuhan maha mendengar. Mujizat itu tetap ada. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Tugas kita, saya dan Bapak Ibu, kita bertumbuh dalam iman. Kita lebih dekat dengan Tuhan. Di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu, apapun kata dunia, fokus kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus mau mendengar, mau datang, menghampiri kita dan menjawab apapun yang terjadi, masalah kita, apapun pergumulan kita. Tapi semua itu terjadi sebelum kita Tuhan. Tugas kita, mari saya dan Bapak Ibu semakin dekat pada Tuhan. Kita perbaharui dan semakin setiap hari kita memperbaharui iman percaya kita. Kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Maka di sana kita akan menemukan mujizat-mujizat
dan Tuhan sudah sediakan bagi saya. Tuhan Yesus memberkati